Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan materi kita pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila dalam konteks hak asasi manusia. Ya, jadi perlu diketahui semua negara di dunia ini, ya, dengan sistem politik apapun, baik itu negara demokrasi maupun negara otoriter, semuanya memiliki jaminan tersendiri terkait hak asasi manusia ini, tentu dengan level yang berbeda-beda. Ya, biasanya kalau negara yang demokratis itu jaminan penegakan HAM-nya lebih tinggi dibandingkan negara dengan sistem politik yang otoriter. Lebih banyak kebebasan yang diberikan kepada warga negaranya dibanding negara yang otoriter. Namun tetap hak asasi manusia itu ada dalam semua negara yang ada di dunia ini, nah termasuklah di Indonesia. Nah, tentu saja jaminan penegakan HAM dalam sebuah negara itu dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh negaranya. Ya, misalnya negara barat itu ideologinya liberal. Negara di timur seperti ya, Soviet misalnya atau Rusia ya, itu ideologinya komunis ya, atau negara-negara di Jazirah Arab dengan ideologi Islam. Nah, Indonesia sendiri sebagai sebuah negara punya ideologi ya, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai sebuah ideologi atau dasar negara ya, atau pandangan hidup bagi negara, tentu memiliki penafsiran sendiri tentang HAM. Nah, ini yang akan saya jelaskan seperti apa sebenarnya HAM ini ya dalam konteks ya Pancasila atau Pancasila dalam konteks hak asasi manusia. Mari kita lihat. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu terkait pengertian HAM itu sendiri. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi HAM ya singkatan dari hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu pada hakikatnya pasti memiliki hak asasi. Ya, hak asasi yang paling hakiki atau yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia itu tentu adalah hak untuk hidup. Ya, itu yang paling mendasar sekali. Lalu ada hak untuk memiliki kebebasan, hak beragama, itu yang paling mendasar. Nah, hak itu tentu diberikan oleh Tuhan ya kepada manusia. Pada prinsipnya tidak ada manusia lain yang boleh mengambil atau merampas hak tersebut. Ya, itu prinsipnya. Ya, tapi apakah memang begitu? Nah, tentu saja dalam tataran negara ini ya tidak mutlak begitu juga ya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa realitasnya ya. Namun yang jelas HAM itu ya pada diri manusia diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika manusia lahir, HAM itu langsung melekat secara otomatis. Ya, hak untuk hidup itu melekat saja pada diri manusia, tidak harus mendapat izin dari negara dulu. Ya, lahir ya manusia di muka bumi ini, maka hak untuk hidup itu melekat langsung pada dirinya. Nah, itulah HAM itu seperti itu. Ya, maka dalam antara satu negara dengan negara lain, HAM yang dijaminkan, yang diberikan kepada rakyatnya itu ya berbeda-beda.
Yang tadi saya katakan di awal, itu tergantung juga kepada ideologi yang dianut. Ya, ada negara yang memberikan kebebasan yang luas, ada negara yang memberikan kebebasan yang sedikit saja kepada warga negaranya. Ini tergantung negara. Namun yang jelas HAM itu melekat pada diri manusia atau masyarakat dalam sebuah negara. Nah, negara akan menentukan ya apa saja hak-hak asasi yang dijaminkan kepada masyarakatnya atau rakyatnya. Ya, tentu saja perbedaan HAM antar satu negara dengan negara lain ini banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, bisa faktor tadi saya katakan pertama ideologi yang dianut, lalu sistem politik yang dianut. Ya, kalau dia ideologinya liberal, komunis, Islam atau Pancasila seperti negara kita itu tentu berbeda levelnya atau kadarnya. Lalu sistem politiknya kalau dia demokratis atau otoriter itu berbeda, ya, dan dipengaruhi juga oleh situasi sosial ya pada negara tersebut. Ya, masyarakat yang masih kental adat istiadat budaya, tentu HAM-nya berbeda dengan masyarakat yang cenderung masyarakat heterogen atau masyarakat di perkotaan gitu yang sudah mulai pudar lah ya budaya itu berbeda HAM-nya. Nah, ya, dan prinsipnya setiap negara itu boleh membatasi hak asasi manusia bagi warganya. Nah, itu prinsipnya. Jadi HAM itu tidak boleh juga kita artikan secara universal sebenarnya. Ya, khususnya di negara Indonesia lah. HAM itu ya tentu bagi sebuah negara disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan, tujuan-tujuan negara. Kalau dirasa HAM itu kalau diberikan dapat mengganggu tatanan negara, maka negara berhak untuk membatasi. Nah, misal saja di negara Indonesia sebagai negara timur ya yang mayoritas Islam, yang adat istiadatnya masih kental sekali. Nah, kalau HAM misalnya diberikan kebebasan untuk untuk melakukan aborsi misalnya, untuk melakukan misalnya istilahnya kumpul kebo misalnya ya. Kalau itu dibiarkan menjadi hak asasi tentu ya akan mengganggu tatanan negara. Atau LGBT diperbolehkan itu akan mengganggu ya, masyarakat akan menolak. Nah, maka tentu tidak serta-merta bisa seperti itu. Maka negara boleh membatasi demi tercapainya tujuan-tujuan negara, demi terciptanya ketertiban di dalam negara. Nah, begitu ya. Nah, ya HAM ini sendiri ya sudah dijelaskan pengertiannya, sekarang perkembangannya. Hak asasi manusia baru disadari dan diperjuangkan agar diakui dan dihormati oleh semua orang semenjak lahirnya falsafah individualisme. Munculnya negara nasional yang pemerintahnya berkuasa penuh dan berhak mencampuri bidang kehidupan warganya. Jadi hak asasi manusia ini ya, ini menurut perkembangannya baru diakui atau disadari ya oleh negara, tiap-tiap negara itu khususnya sejak munculnya ya paham atau ideologi atau falsafah individualisme seperti yang dianut oleh negara-negara barat. Ya, falsafah individualisme ini nanti dia dijawantahkan dalam bentuk ideologinya liberal biasanya ya. Jadi ideologi liberal itu mengenal falsafah individual gitu. Sebaliknya ideologi komunis menganut falsafah kolektivitas. Nah, gitu. Nah, jadi sejak berkembangnya ya negara-negara barat dengan ideologi liberalismenya itu ya. Nah, maka HAM ini diakui karena negara barat ya, negara barat dengan falsafah individual ya, dengan ideologi liberalnya itu beranggapan bahwa ya hak asasi manusia itu mutlak. Nah, gitu. Mutlak dan melekat pada diri manusia
dan negara tidak boleh membatasi. Nah, begitu ya. Atau setidaknya kalaupun dibatasi tidak boleh terlalu ketat ya, harus tetap diberikan banyak sekali kelonggaran. Nah, gitu setidaknya begitu. Karena kan negara ya walau bagaimanapun kan tetap harus mengatur gitu kan. Tapi tidak boleh terlalu banyak mencampuri urusan pribadi warga negaranya ya. Nah, disinilah berkembang ya HAM itu di negara barat bahwa ya hak-hak asasi itu harus dilindungi oleh negara. Seluruh warga negara berhak untuk menjalankan hak asasinya. Ya, negara tidak boleh membatasi atau setidaknya tidak boleh membatasi secara ketat gitu. Ya. Nah, itu di negara barat seperti itu dalam menafsirkan HAM itu. Ya dulu sebelum munculnya paham liberal ya ketika zaman monarki ya negara-negara otoriter ya monarki absolut ya itu HAM itu hampir ya tidak ada sebenarnya. Itulah yang ada perbudakan, kerja paksa itu kan itu HAM itu mati ya. Nah, maka setelah munculnya paham liberal ini ya barulah HAM itu mulai disadari oleh negara-negara ya dan ya diberikan kepada warga negaranya. Ini dalam paham individualisme sebenarnya ya. Jadi HAM itu ya berkembang dengan baik dalam negara yang menganut falsafah individual, ideologi liberal gitu. Nah, lalu HAM itu sendiri sebenarnya banyak ya. Kan kita tahu manusia ada hak untuk hidup, ada hak untuk beragama, ada hak untuk mendapat kebebasan, ada hak untuk sekolah, ya ada hak untuk dapat pekerjaan, ya memiliki harta kekayaan dan sebagainya itu hak asasi semua. Nah itu sebenarnya bisa kita kategorikan ya ke dalam ya sifatnya. Nah pertama ya ada yang disebut dengan personal rights ya. Personal itu artinya orang ya, orang perorangan, person, right itu ya hak asasi ya, hak asasi orang atau hak asasi pribadi lah kira-kira. Ya sifatnya orang perorangan maka pribadi. Ya hak asasi pribadi. Iya, tentu saja ini ya hak yang paling hakiki ya yang dimiliki manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan, ya hak untuk memeluk agama-agama tertentu itu menjadi hak personal ya. Nah, itu hak asasi. Pada prinsipnya manusia itu berhak untuk memiliki hak itu. Nah, itu prinsipnya ya. Karena itu dianggap hak yang memang anugerah atau karunia Tuhan, maka itu melekat. Nah, seperti yang di awal tadi saya jelaskan kan, personal right itu. Hak yang paling hakiki ya, yang hak yang paling mendasar yang ada pada diri seseorang. Nah, ada juga political right. Nah, ini berkembang lagi ya. Biasanya political right ini terkait dengan tatanan bernegara ya, ya political. Dari kata politik ya, right itu ya hak asasi, dia hak asasi dalam bidang politik ya. Nah, dalam bidang politik ya pada tatanan sebuah negara tentu seluruh warga negara memiliki hak asasi, hak politik istilahnya. Ya tentu hak politik ini berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh warga negara. Ya. Apa contoh hak politik warga negara? Ya tentu banyak sekali. Ya hak untuk memilih pemimpin, ya memilih presiden, memilih kepala daerah, memilih anggota dewan, ya memilih kepala desa dan seterusnya, ya itu hak politik salah satunya memilih dan dipilih, ya memilih boleh itu hak, dipilih pun hak. Ya orang di negara kita saja contohnya, semua orang berhak maju menjadi calon presiden, berhak siapapun boleh. Mau orang Sumatera boleh, mau orang Jawa boleh, orang Papua sekalipun boleh, sepanjang memenuhi syarat
untuk maju. Nah, tentu saja kan ada syarat-syarat, karena ini kan tatanan negara. Negara boleh membuat aturan supaya tertib. Ya, tidak serta-merta mentang-mentang semuanya boleh, ya main maju saja. Itu ada syarat-syarat tertentu diatur, ya supaya ini tertib. Ya, itu boleh. Ya, bukan berarti membatasi hak, tapi itu adalah demi ketertiban. Ya, ada syaratnya, ya dipenuhi gitu. Nah, kita kan negara hukum. Itu hak politik, ya, dan itu adalah hak asasi yang dimiliki oleh warga negara. Nah, itu ya, itu hak. Ada juga yang disebut dengan property rights, ya. Property ini adalah harta benda kira-kira. Right, ya hak asasi. Ya artinya kira-kira property right ini adalah hak asasi untuk memiliki atau menguasai ya benda, hal yang sifat kebendaan gitu. Ya, property right. Nah, ini hak asasi juga yang melekat pada diri warga negara atau seseorang. Ya, contoh saja, ya kita lah, ya. Kita punya harta, ya kita punya kendaraan, kita punya handphone, kita punya rumah, kita punya tanah, dan apapun saja, ya, yang sifatnya kebendaan, itu adalah hak kita sepanjang kita dapatkan dengan cara yang benar pula, gitu. Tapi kalau kita menguasai harta tapi hasil korupsi misalnya, ya tidak berhak juga, gitu kan? Nah, tentu saja properti right ini ya hal-hal yang sifat kebendaan, ya harta-harta, kekayaan, ya tentu yang memang hak kita dalam arti yang diperoleh dengan cara yang benar, gitu. Ya, itu hak kita untuk menguasai dan dilindungi oleh negara. Nah, maka misalnya di negara kita ada pasal 362 KUHP, ya, yang mengatur barang siapa yang mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum maka diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Nah, itu kan dibuat untuk melindungi harta kita. Jadi kalau ada orang yang mengambil tanpa izin kita, istilahnya itu mencuri, ya, itu kita akan dilindungi, ya. Orang tersebut akan dihukum. Nah, begitu. Itu bentuk bagaimana negara dalam melindungi hak. Nah, begitu, ya. Masuklah perampokan, pembegalan dan sebagainya, ya itu dalam rangka property rights, ya. Nah, itu hak asasi, ya, dan negara wajib menjamin agar seluruh warga negaranya dapat memiliki property right ini dengan nyaman, dengan baik, gitu. Ya, karena itu adalah hak asasi manusia. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan social and cultural rights. Ya, sosial and cultural, sosial dan budaya, hak asasi dalam bidang sosial budaya. Ya, ini juga hak asasi yang dimiliki oleh manusia atau seorang warga negara. Ya, sosial budaya. Ya, manusia ini kan selain makhluk individu, pada hakikatnya juga makhluk sosial sebenarnya. Ya, karena manusia itu tidak bisa ya hidup sendiri saja, namun butuh interaksi, ya butuh komunikasi dengan orang lain, yaitu menjadi kebutuhan, ya kebutuhan yang alami ada pada manusia itu. Nah, itu hak sosial. Kita bersosialisasi, bergaul, ya kita berpergian, ya kita melakukan aktivitas sosial yang kita inginkan, namun tentu yang tidak menyalahi aturan hukum. Nah, itu kita berhak untuk menjalankan, kita berhak untuk memiliki hak itu sebagai manusia. Nah, kultural ya terkait budaya, ya. Setiap manusia itu atau setiap kelompok masyarakat itu tentu memiliki kulturnya atau budayanya masing-masing, ya, yang diyakini dan dijalani, dan itu berhak untuk dia jalankan, ya. Tidak boleh negara ya merampas atau main larang saja padahal budaya itu tidak melanggar hukum, gitu kan, ya. Boleh, ya, tidak boleh negara main batasi saja, ya, karena itu adalah hak. Ya, kecuali ada unsur-unsur yang unsur pidana atau ada unsur ya misalnya budaya yang menyimpang atau penyiksaan, itu tidak boleh, ya. Tapi sepanjang itu tidak bertentangan dengan agama, dengan hukum negara, ya, tentu itu sah saja sebagai hak untuk dijalani. Negara kita ini kaya akan kultur atau budaya, ya, yang
ada, ya cobalah ya, yang sering saya katakan bahwa kita negara majemuk, negara yang plural, tersusun atas segala macam perbedaan, baik itu suku, adat, ras, etnis, budaya, agama, itu macam-macam sekali, ya, sangat kaya, beraneka ragam. Itu adalah hak, ya, hak asasi yang dimiliki oleh warga negara. Nah, dalam negara itu juga ada rights of legal equality, ya, ya artinya ini hak untuk mendapatkan kesetaraan di muka hukum. Nah, sebagai sebuah negara hukum, ya ini ada apa namanya prinsipnya. Negara hukum, sebagai sebuah negara hukum, negara itu wajib untuk memperlakukan seluruh warga negaranya secara adil. Ya khususnya ya pelayanan dalam bidang hukum. Ya. Harus adil, ya, penegakan hukum itu harus adil. Ya, tidak boleh tebang pilih. Ya, tidak boleh seperti ada gium tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak boleh. Ya, ke atas tajam itu tumpul itu dalam arti hukum jika dihadapkan dengan ya elit politik, dengan pengusaha, ya cukong-cukong dia akan lemah. Tapi kalau dihadapkan dengan rakyat kecil dia akan tegas. Nah, kan tidak boleh begitu, karena hukum itu harus ya diterapkan secara adil kepada seluruh warga negara tanpa pandang bulu dan tanpa kecuali. Ya, nah itu prinsipnya. Ya, dalam negara hukum itu seluruh masyarakat itu berhak untuk mendapatkan namanya pelayanan hukum dengan adil dan seimbang gitu. Ya. Kalau orang korupsi itu tentu hukumannya seharusnya lebih berat daripada orang yang mencuri sendal jepit, kan begitu. Jangan sebaliknya, orang yang korupsi hukumannya beberapa bulan atau setahun 2 tahun, sementara orang yang mencuri sendal jepit ini ya hukum lebih lama, kan tidak adil. Ya, mana equality-nya, mana keseimbangan atau kesetaraannya, kan begitu. Ya, itu adalah hak asasi. Dan yang terakhir ada procedural rights, ya ini terkait administrasi, ya prosedural itu kan ya proses administrasi bernegara, ya. Ya, kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan ya secara adil. Ya, misal kita mau mengurus KTP, ya kita berhak mendapat pelayanan yang benar. Kita mau mengurus SIM berhak untuk mendapat pelayanan yang benar sesuai aturan. Ya, jangan mentang-mentang kita tidak kenal dipersulit sementara ada orang lain yang mengurus juga karena kenal dengan petugasnya dipermudah, ya itu tidak boleh begitu ya. Secara prosedural yaitu hak ya seluruh warga negara itu mendapat pelayanan yang sama gitu. Ya, jangan ada perbedaan. Itulah prinsipnya ya. Nah, itu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan ya. Tadi saya sudah menyinggung juga HAM itu dipengaruhi oleh apa ya ideologi yang dianut pada sebuah negara ya, negara barat, negara timur, negara Islam, negara Indonesia ini punya ya pandangan-pandangan tersendiri terkait penegakan HAM. Mari kita lihat ya bagaimana HAM pada tataran global. Global dalam arti itu tataran dunia. Pertama kita lihat HAM menurut konsep negara-negara barat. Nah, negara barat ya Amerika, negara Eropa, Australia, walaupun di timur dia tetap barat juga ya ideologinya. Nah, mari kita lihat di sini ya. Di negara barat yang menganut faham individual, yang menganut ideologi liberal ya, yang menjunjung tinggi kebebasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi individual ya. Nah, di sini HAM itu ditafsirkan pertama negara ini ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. Ini dalam arti seperti apa ya? Dalam arti negara tidak boleh
secara ketat dan otoriter ya mengatur atau mencampuri urusan pribadi warga negaranya. Nah, itu mutlak. Karena sebaliknya negara yang mutlak itu negara yang dengan ketat mengatur warga negaranya sehingga kebebasannya menjadi hilang atau sedikit saja gitu. Nah, dalam negara barat inginnya negara tidak boleh masuk terlalu jauh ke dalam urusan-urusan pribadi masyarakat atau warga negara. Apa saja ya, hak untuk beragama, hak untuk ya segalanya, property right-nya ya, hak untuk pendidikan, hak untuk usaha dan lain sebagainya, ya itu semuanya dibebaskan. Silakan jalani sendiri, ya asal jangan mengganggu orang lain. Nah, kan begitu. Ya. Jadi tidak boleh ya dalam negara barat itu negara banyak mencampuri urusan pribadi warga negaranya. Negara hanya boleh mencampur sedikit saja. Ya, sedikit saja ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tapi tidak terlalu jauh, ya. Tidak boleh memaksa orang harus memeluk agama tertentu ya, untuk memilih politik tertentu, untuk apa namanya dilarang orang aktivitas tertentu, tidak boleh ya. Maka jangan heran kalau di negara barat itu ya orang kumpul kebo itu biasa ya, orang bermesraan di depan umum itu biasa ya, orang apalagi berpakaian yang kurang sopan itu biasa menurut kita, sopan menurut mereka biasa gitu ya. Itu contoh saja ya, termasuk dalam perekonomian kapitalisme biasa di negara barat ya, boleh saja orang memonopoli perdagangan ya. Nah, sepanjang dia mampu, nah itu di negara barat ya, negara tidak masuk ya, karena negara barat ini kan prinsipnya apa namanya net watcher state ya, negara penjaga malam ya, untuk menjaga ketertiban dan keamanan saja. Beda dengan negara Indonesia ya, memiliki prinsip welfare state ya, negara kesejahteraan ya. Kalau negara net watcher state itu negara tidak dibebani untuk bagaimana mesejahterakan masyarakat. Tapi kalau negara welfare state atau negara kesejahteraan itu, kesejahteraan warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, gitu. Ya, jadi itu ya tidak boleh. Dia ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. Lalu ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas ya. Jadi itulah yang tadi saya singgung, konsep net watcher state tadi, negara penjaga malam. Jadi negara itu hanya sebagai koordinator dalam arti bagaimana menentukan arah-arah negara secara umum, tapi tidak mencampuri secara detail terkait apa namanya urusan pribadi gitu. Dan pengawas ya, pengawas ini yang diawasi itu bagaimana keamanan dan ketertiban itu tetap terjaga. Kalau ada kekacauan, maka negara turun untuk menyelesaikan, begitu ya. Jadi kebebasan itu yang diutamakan dalam negara barat. Nah, filosofinya yaitu hak asasi tertanam pada diri individu manusia. Nah, ini kenapa negara barat seperti itu ya, ingin memberikan kebebasan yang luas ya kepada warga negaranya, karena mereka berprinsip bahwa hak asasi itu tertanam pada diri individu ya, individu orang perorangan. Jadi mereka beranggapan semua orang ya, secara pribadi itu memiliki hak asasi yang melekat, dengan atau tanpa diberikan oleh negara. Hak asasi itu melekat, hak asasi dari Tuhan ya, merupakan hakikat manusia. Maka negara tidak boleh melarang atau membatasi secara ketat. Nah, gitu. Ya itu prinsipnya. Ya, karena mereka menganggap hak asasi itu ya tertanam pada diri individu manusia. Ya, individu itu orang perorangan, pribadi. Nah, bahkan negara barat ini berpendapat bahwa hak asasi itu ada lebih dulu daripada tatanan negara itu sendiri. Nah, jadi bahkan itu anggapannya. Oleh karena itu wajar kalau mereka beranggapan ya manusia itu punya hak asasi yang melekat dan tidak boleh dibatasi, karena mereka menganggap bahwa hak asasi itu sudah ada terlebih dahulu daripada negara itu sendiri. Nah, karena ya hak asasi itu dianggap melekat saja, sejak manusia lahir itu melekat hak asasinya. Dengan atau tanpa izin negara ya hak itu tetap melekat gitu.
Nah, begitu ya. Itu dalam negara barat yang intinya HAM itu ya tidak terlalu ketat untuk dibatasi, ya mereka ini cenderung memberikan kebebasan yang luas ya kepada warga negaranya, itu dalam negara barat. Nah, sedangkan dalam negara sosialis, ya sosialis negara komunis, ya seperti Rusia, Cina, dan lain-lain. Nah, mereka ini berprinsip bahwa hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. Jadi ini kebalikan dari negara barat ya. Tadi kalau negara barat dikatakan bahwa hak asasi itu tertanam pada diri pribadi manusia, sedangkan dalam negara sosialis hak asasi itu tidak ada hak asasi pribadi atau individu, tidak ada. Yang ada itu adalah hak asasi masyarakat. Nah, ini berbeda sekali. Ya kalau hak asasi individu itu orang perorangan yang diberikan hak, sedangkan hak asasi masyarakatnya kelompok-kelompok masyarakat. Artinya apa yang dianggap benar menurut mayoritas, apa yang menguntungkan bagi mayoritas, nah itulah yang dijalankan sebagai hak. Ya. Nah, jadi memang di sini nanti ada permasalahan, ada minoritas, ada mayoritas. Ya, misalnya terkait ekonomi misalnya. Tidak boleh ada praktek monopoli perdagangan di negara sosialis ya. Negara akan mengatur, akan menguasai karena dianggap monopoli perdagangan itu hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat yang banyak. Maka diatur oleh negara, dilarang. Nah, ya termasuk juga misalnya terkait kultur budaya. Kalau negara barat tadi saya contohkan, mereka itu boleh saja kumpul gobo, boleh saja mereka prostitusi ya legal, boleh saja mereka ya misalnya ya melakukan aktivitas tertentu yang sebenarnya melanggar tatanan sopan santun kesusilaan, tapi mereka diberi kebebasan. Nah, di negara sosialis ya tidak seperti itu ya. Kalau ada suatu hal yang meresahkan masyarakat banyak, maka itu tidak boleh ya, karena hak masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan. Nah, kan bagus juga pada tataran itu kan ya. Nah, di negara sosialis ini ya, di sini beranggapan bahwa hak asasi manusia itu tidak ada sebelum adanya negara. Nah, kan berbanding terbalik sekali dengan negara barat. Tadi kalau negara barat menganggap hak asasi manusia itu lebih dulu ada daripada negara. Maka negara tidak boleh melarang, membatasi secara ketat. Nah, sedangkan dalam negara sosialis ini prinsipnya hak asasi itu negara yang memberikan. Nah, karena negara yang memberikan kepada warga negara, maka negara berhak menentukan hak apa yang diberikan, hak apa yang dilarang. Walaupun akan berlaku secara ketat sekalipun, itu dianggap wajar dalam negara sosialis. Ya, maka negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. Jadi, ya jika dirasa ada hal-hal yang perlu dibatasi terkait HAM itu, ya demi ketertiban, keamanan, demi tercapainya tujuan-tujuan negara, maka negara bisa saja membatasi hak seseorang. Misalnya negara sosialis komunis ini, mereka ya dalam bentuknya yang asli ya, mereka ini tidak memperbolehkan agama. Ya, walaupun agama itu hak asasi, namun dalam negara sosialis komunis agama itu dianggap penghambat. Ya, maka mereka melarang dalam negara sosialis agama dianggap candu. Ya, maka tidak boleh beragama. Ya, karena agama dianggap membatasi atau mengganggu tatanan negara, perkembangan negara, maka dilarang. Nah, mereka menganggap itu hal yang wajar karena situasinya menghendaki begitu. Ya, dianggap itulah yang terbaik begitu. Dan hal-hal lain juga seperti di Korea Utara itu, ya, itu internet itu dibatasi. Masyarakat tidak serta-merta berhak secara bebas menggunakan akses internet. Nah, padahal itu kan hak juga, ya, hak sosial masyarakat itu. Namun dibatasi oleh mereka, dianggap nanti internet itu dapat berbahaya, akan muncul ya akan muncul doktrin-doktrin, akan muncul paham-paham yang berbahaya. Itu dianggap begitu, maka dibatasi, maka dilarang. Nah, itu dalam negara sosialis komunis itu sah-sah saja. Nah, gitu ya. Ya, bahkan terkait misalnya penguasaan tanah ya, kalau negara sosialis itu ya tidak ada hak milik secara penuh.
ya, tanah itu, ya, warga negara itu hanya punya hak usaha, hak guna, hak pakai, ya, namun kalau negara menghendaki harus diserahkan. Nah, gitu. Ya tentu ini ya berlaku di negara sosialis, kan berbeda sekali dengan negara liberal tadi. Nah, selanjutnya HAM menurut konsep negara Asia Afrika. Jadi kenapa ada negara Asia Afrika ini? Saya bandingkan juga karena negara Asia Afrika ini adalah negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga itu adalah negara-negara yang muncul atau lahir pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi pada waktu itu tahun 45 berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak negara baru yang muncul, baik di Asia maupun di Afrika, termasuk Indonesia sebagai negara baru yang muncul pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya, banyak. Nah, jadi dianggap negara ya dunia ketiga istilahnya itu. Ya, ada negara, kan negara-negara adidaya itu kan Amerika, Uni Soviet pada waktu itu. Nah, muncul negara-negara baru, ya, negara baru, ada yang masih miskin, ada yang berkembang gitu. Nah, tentu negara-negara Asia Afrika ini ya dianggap ya negara yang kaya akan adat budaya. Beda dengan negara barat atau negara sosialis, negara Asia Afrika, negara yang kaya akan adat budaya. Ya, unsur religiusnya masih kental, ya, unsur apa, adatnya masih kental. Nah, itu negara Asia Afrika. Maka mereka pun memandang HAM itu berbeda dengan negara barat maupun dengan negara sosialis. Apa? Di negara Asia Afrika ini HAM itu ditafsirkan bahwa tidak boleh, ya, HAM itu bertentangan dengan ajaran agama. Nah, sesuai dengan kodratnya. Jadi tidak boleh ada HAM yang diberikan kepada warga negara, namun HAM itu bertentangan dengan agama, tidak boleh. Ya, seperti tadi lah di negara barat di Amerika, ya, kumpul kebo boleh, prostitusi boleh, orang bermesraan depan umum boleh, misalnya. Itu kan menurut agama kan dilarang itu. Nah, kalau negara barat itu dibolehkan, dianggap HAM. Ya, sedangkan di negara Asia Afrika ini memandang agama itu ya derajatnya tinggi. Jadi HAM itu disesuaikan dengan agama. Apa yang tidak boleh menurut agama maka tidak boleh juga menurut HAM. Apa yang boleh menurut agama maka boleh pula menurut HAM. Nah, begitu dalam negara Asia Afrika yang masih cenderung religius itu kan bukan berarti agama Islam Kristen saja, Hindu, agama sistem kepercayaan juga religiusitas, ya. Afrika itu masih banyak sistem kepercayaan, ya, yang hidup, termasuk negara-negara Asia juga. Nah, lalu masyarakat sebagai keluarga besar dengan penghormatan utama terhadap kepala keluarga. Jadi ya masyarakat seperti ini masih sangat kental nuansa sukunya, ya. Jadi HAM itu tidak dipandang secara individual dan tidak dipandang juga secara kolektivitas massal, namun lebih kepada kelompok-kelompok masyarakat disesuaikan. Ya. Jadi kepala keluarga atau kepala suku itu ya tentu mendapatkan jaminan HAM yang lebih besar, ya, dibanding anggota, atau dalam arti kepala keluarga atau kepala suku itu boleh menentukan apa HAM yang berlaku bagi pengikutnya atau bagi keluarganya, kelompoknya, gitu, ya, tergantung kebutuhan tiap kelompok masyarakat itu. Ya. Nah, lalu individu tunduk kepada adat yang merupakan tugas dan kewajiban anggota masyarakat. Jadi memang yang tadi saya katakan adat itu menjadi pertimbangan, agama, adat, ya, suku, itu menjadi acuan dalam memandang HAM. Ya, biasanya kalau di kita saja di Indonesia ini, ya, adat istiadat itu sendiri pada umumnya itu berasal dari agama juga sebenarnya. Maka muncul saloko kan kalau di Melayu itu adat bersendiri syarat bersendiri kitabullah. Adat bersendiri syariat bersendiri kitab Allah. Artinya adat istiadat itu berasal dari agama. Apa yang menjadi hukum agama, maka itu pula yang berlaku sebagai hukum adat. Biasanya begitu. Ya, kalau itu negara yang Islam misalnya, masyarakat yang menganut agama Islam. Kalau agama yang lain beda lagi, ya.
yang menurut sistem kepercayaan beda lagi. Ya di Sulawesi itu ada masyarakat yang adatnya tidak menguburkan jika ada kerabatnya meninggal, tapi disisipkan ke batu-batu. Ya nanti setelah beberapa tahun dia ambil lagi untuk diganti pakaiannya, ya diadakan upacara adat, ada begitu, itu dianggap sebagai hal yang wajar, ya. Kalau dengan agama Islam itu bertentangan, tidak boleh. Namun mereka itu berasal dari apa yang menjadi sistem kepercayaan mereka, muncullah adat dan gitu. Ya, jadi dianggap ya hak si individu itu tunduk kepada adat. Kalau adat membolehkan ya silakan. Ya, kalau adat melarang ya dipatuhi, ya. Istilahnya kalau gitu tuh adat diisi tembakau dituang, gitu kan. Ya adat itu dipatuhi. Ya. Nah, begitu. Itu di negara Asia Afrika. Ya, jadi memang sangat dipengaruhi sekali oleh kultur budaya, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan HAM menurut negara barat, negara sosialis dan negara Asia Afrika atau Indonesia di Asia Afrika itu. Nah, HAM menurut PBB. Nah, PBB ini sebagai organisasi yang menaungi negara-negara di dunia, ya. Maka dia punya pandangan tersendiri tentang HAM. Maka saya akan mengatakan konsep HAM di PBB ini diprakarsai oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Roosevelt 10 Desember tahun 48 dan secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights, ya, pernyataan menyeluruh tentang hak asasi manusia artinya. Nah, di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan yang dinikmati negara di dunia dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, jadi PBB ini sendiri memiliki standar tersendiri tentang HAM. Ya. Mereka punya Universal Declaration of Human Rights ya tahun 48 sebagai panduan umum kepada seluruh negara di dunia ini tentang bagaimana batasan-batasan HAM atau bagaimana HAM yang harus dijaminkan oleh negara kepada warga negaranya, ya. Kayak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya semuanya itu ada standar menurut PBB. Nah, itulah yang diharapkan oleh PBB menjadi standar universal, ya, standar dunia gitu. Itu PBB menginginkan seperti itu. Walaupun sebenarnya PBB ini sendiri kalau saya lihat standar HAM-nya itu lebih cenderung kepada konsep negara barat, ya. Nah, jadi memang HAM di PBB ini lebih condong kepada bagaimana HAM itu menurut individualisme negara barat, karena memang PBB itu kan di barat adanya di Amerika, ya. Jadi wajar kalau budaya itu yang mereka anut. Nah, itu menjadi standar umum tadi, ya. Setidaknya ketika sebuah negara ingin membuat undang-undang tentang HAM itu dapat menjadi pertimbangan, begitu. Walaupun tidak semuanya diambil, karena kan saya sudah mengatakan tadi negara itu boleh membatasi HAM kepada warga negaranya demi alasan tujuan negara, keamanan dan ketertiban, gitu. Walaupun dalam pelaksanaannya tergantung negaranya lagi. Ya, ada negara yang melarang dengan ketat, ada negara yang banyak memberi kebebasan, ada negara yang menyandarkan HAM terhadap agama dan adat. Itu tergantung negaranya lagi. Namun tetap negara itu punya hak untuk membatasi. Gitu. Nah, jadi Universal Declaration of Human Rights ini sebagai ya asas lah, ya, konsep yang menjadi acuan umum, ya, bagi negara-negara di dunia. Nah, termasuk Indonesia sebagai negara anggota PBB tentu tidak terlepas dari itu. Namun negara kita ya tentu tidak serta-merta juga ya dalam menafsirkan Universal Declaration of Human Rights itu secara menyeluruh. Ya, ketika diratifikasi ke dalam bentuk undang-undang maka akan disesuaikan dulu dengan bagaimana kultur, budaya, adat, kondisi masyarakatnya kan gitu. Nah, di Indonesia sendiri HAM itu dijamin. Karena kita negara hukum tentu diatur menurut aturan hukum. Diatur di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, ya pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea 1 itu HAM. Pancasila Sila keempat itu HAM. Batang tubuh Undang-Undang Dasar, ya batang tubuh ini ya pasal-pasalnya itu ya. Pasal 7, 29, 30 secara eksplisit mengatur tentang HAM. Undang-Undang 39, 99 tentang HAM.
Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, nah itu adalah jaminan HAM di negara kita. Nah, namun saya akan menjelaskan konsepnya, ya, di Indonesia ini HAM itu berlaku secara partikular, tidak universal. Kalau universal itu menyeluruh, ya, HAM itu mutlak harus diberikan di negara, sedangkan secara partikular itu dalam arti HAM itu harus disesuaikan dengan situasi kondisi di masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, jadikan itu aturan hukum. Berikan itu sebagai hak. Namun apa yang bertentangan dengan kultur budaya, adat, agama masyarakat, maka itu tidak boleh. Karena dapat mengganggu, meresahkan. Nah, maka HAM di negara kita ini, sebagai negara Pancasila, kita bukan seperti negara Barat, bukan juga seperti negara sosialis, ya, namun kita ini dalam tataran yang wajar. Ya. Tidak ada HAM yang mutlak dan tidak ada juga pembatasan yang mutlak. Ya. Semua hak-hak asasi itu diberikan dengan pertimbangan yang cermat sesuai dengan apa yang menjadi dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita. Nah, itulah saudara, ya, presentasi saya untuk materi hari ini, ya. Silakan disimak dengan seksama. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.